Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Senang sekali di pagi yang indah kembali kita bertemu dan sama-sama kita merenungkan firman Tuhan selama 30 menit ke depan. Untuk itu sebelumnya kita satukan hati, kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Pagi ini kami merasakan hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kami boleh merasakan jamahan-Mu sebelum kami memulai aktivitas kami. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu 30 menit ini Tuhan, biarlah boleh menjadi berkat bagi seluruh anak-anak Tuhan dimanapun berada. Engkau yang mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, dan kami yang akan melayani dalam pujian penyembahan. Kiranya Roh Kudus hadir bersama dengan kami di tempat ini. Terima kasih Bapa yang baik, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Dia Allah yang berjanji, Dia Allah yang setia, Dia Allah yang akan memberkati langkah-langkah hidup kita. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Haleluya. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Terus selamanya ku kan setia melayani,
kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Mari sembah Tuhan, haleluya. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang menemani kami. Sembah Engkau Tuhan, sembah Engkau Yesus. Terbukti janji-janji-Mu, oh Allahku, Engkau yang menggenapi semua janji-Mu Tuhan. Sebab Engkau Immanuel, kami sembah, oh kami sembah, haleluya. Oh, kami sembah Engkau Yesus, Allah kami yang setia, Allah kami yang dahsyat. Yesus, sekalipun ku berjalan di dalam lembah gelap, Engkau besertaku Tuhan. Gadamu dan tongkat-Mu, Engkau Allah yang menyertai, Engkau Immanuel. Oh, sembah Engkau Tuhan, sembah. Kiara Bakaria Lama Syanda, oh haleluya. Kiara Bakaria Lama Ya Kalama Ya Syando. Yesus, ku sembah Engkau Tuhan, haleluya. Haleluya, percayalah kepada Tuhan. Dia Allah yang berjanji, Dia tidak pernah meninggalkan kita sesekalipun tidak, itu janji firman Tuhan. Sebab di dalam tangan kanannya Dia memberikan kemenangan. Haleluya, haleluya. Betapa kami bangga memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Kita percaya bahwa rencana-rencana Tuhan pasti digenapi dalam hidup kita. Amin. Rencananya dengan rencana kita itu beda. Tuhan punya rencana dan rancangan yang indah, masa depan yang indah bagi kita. Dan waktu Tuhanlah, kairos Tuhanlah yang terbaik. Mari kita setia menunggu janji-janji Tuhan. Kita terus berdoa dan mengandalkan Tuhan. Kita angkat pujian ini sama-sama. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, kami percaya untuk kebaikan kami Tuhan. Percaya Semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu,
percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya, kami percaya terbaik dari-Mu Tuhan. Walau kadang tak Mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Haleluya, ini pujian kami ya Tuhan. Kami percaya sungguh meski kami belum melihat waktu-Mu lah yang terbaik dalam hidup kami. Sebentar kami akan dengar firman-Mu. Engkau mengurapi semua kami yang mendengar Tuhan, supaya kami tetap kuat, supaya kami tetap menanti-nantikan Tuhan di dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam damai sejahtera dan sukacita serta salam sehat buat kita semuanya. Saudara, pagi ini saya mengajak kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan dengan tema waktu Tuhan pasti terbaik. Saudara, terbaik itu artinya tepat waktu, tidak terlambat, indah dan benar. Saudara, dalam kitab Pengkhotbah di pasal 3 itu tertulis bahwa segala sesuatu di dunia ini terjadi pada waktu yang ditentukan oleh Tuhan. Tidak ada yang kebetulan terjadi. Kalau manusia suka berkata kebetulan gitu ya. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang kebetulan. Di balik semua kejadian, Tuhan campur tangan. Tuhanlah yang mengatur waktu sehingga bisa pas, bisa tepat, bisa indah dan benar. Nah, saudara, di Pengkhotbah 3 ayat 11 kita baca bersama ya, tertera di layar. Firman Tuhan berkata, "Ia," maksudnya Tuhan ya, "membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai selesai." Saudara, dalam mengatur waktu,
Tuhan berkehendak supaya kita tidak melihat segala sesuatu dari sudut kesementaraan yang sia-sia, tetapi melihat dari nilai kekekalan. Nah, itulah yang terbaik dan yang terindah, yang tepat dan yang benar. Saudara, di Alkitab ya, di 2 Raja-Raja pasal 4 ya ayat 8 sampai 37, kemudian disambung 2 Raja-Raja pasal 8 ayat 1 sampai 6. Di situ dikatakan ada seorang wanita Sunem yang kaya. Dia melayani dan menerima Nabi Elisa menumpang nginep di rumahnya. Nah, wanita ini suaminya sudah tua, tetapi belum punya anak. Nah, itulah yang menjadi permasalahan dan pergumulan hidup mereka. Nah, lalu Elisa bernubuat ya kepada wanita ini bahwa tahun depan dia akan menggendong seorang anak laki-laki. Artinya dia akan melahirkan dan punya seorang anak laki-laki. Dan saudara, nubuat Elisa digenapi oleh Tuhan. Wanita Sunem ini kemudian melahirkan seorang anak laki-laki. Setelah anak ini besar, ia jatuh sakit. Nah, kemudian mati. Nah, wanita ini melihat anak yang mati itu dia tidak panik, artinya tidak takut ya. Tetapi dengan penuh keyakinan ya bahwa hadiah atau anugerah ya anak yang telah Tuhan berikan kepadanya itu tidak akan ditarik kembali oleh Tuhan. Maka ia segera pergi ya mencari Elisa dan dia memberitahu Elisa. Elisa kemudian datang ke rumah wanita ini, berdoa ya buat anaknya ya, dan kemudian anaknya hidup kembali. Saudara, kemudian terjadilah bencana kelaparan yang hebat di tanah Sunem. Elisa berkata kepada wanita ini supaya berkemas ya bersama-sama dengan keluarganya untuk meninggalkan Sunem dan segala miliknya, artinya tanah miliknya, rumahnya, dan ladangnya. Untuk pergi menetap di tempat lain, selamatkan diri sementara ya, selama 7 tahun sampai masa bencana kelaparan ini berlalu. Lalu wanita ini pergi menetap di Filistin selama 7 tahun. Saudara, di 2 Raja-Raja pasal 8 tadi, mulai ayat 3 dan 6 dikatakan, setelah lewat 7 tahun itu, pulanglah perempuan ini ya, wanita Sunem ini dari negeri orang Filistin. Kemudian ia bersama anaknya pergi menghadap Raja Sunem, mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Pada waktu itu, raja sedang berbicara kepada Gehazi. Nah, Gehazi ini adalah bujang dari Elisa ya. Dan katanya, ya kata raja, cobalah ceritakan kepadaku tentang segala perbuatan besar yang dilakukan Elisa. Jadi Elisa itu di sana saat itu sudah sangat dikenal ya karena banyak perbuatan-perbuatan mujizat yang dia lakukan. Nah, sehingga raja ini menjadi sangat tertarik dan dia bertanya kepada Gehazi apa saja perbuatan besar yang telah dilakukan oleh Elisa. Ketika Gehazi sedang menceritakan kepada raja tentang Elisa menghidupkan anak wanita Sunem yang sudah mati ini, itu tampaklah perempuan atau wanita yang anaknya dihidupkan itu datang mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Lalu berkatalah Gehazi, "Ya Tuanku Raja, inilah perempuan itu dan inilah anaknya yang dihidupkan Elisa." Jadi
pada saat Gehazi itu bercerita tentang wanita dan anaknya, tentang perbuatan besar yang dilakukan Elisa, tidak kebetulan saudara, ya, tetapi Tuhan yang telah mengatur waktunya demikian pas, demikian tepatnya wanita ini ya muncul bersama dengan anaknya. Saudara, kita melihat ya bahwa waktu yang diatur oleh Tuhan ya begitu pas, begitu tepat ya, dan sangat tidak kebetulan bahwa wanita ini menghadap raja. Sedangkan saudara, kejadian ini sebenarnya sudah terjadi 7 tahun yang lalu. Tetapi sungguh ajaib, kenapa bisa begitu tepat dan pas waktunya pada saat Gehazi bercerita kepada sang raja. Nah saudara, siapakah yang dapat mengatur pertemuan atau perjumpaan yang tidak diatur dan tidak direncanakan manusia, tetapi bisa begitu tepat waktunya dan pas kejadiannya, selain daripada Tuhan kita yang maha kuasa, Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha tahu. Bagi manusia akan berkata kebetulan, tetapi sesungguhnya tidak demikian, sebab Tuhanlah yang mengaturnya. Saudara, kita lihat selanjutnya apa yang terjadi dari pertemuan yang diatur oleh Tuhan. Di ayat 6 dikatakan, lalu raja bertanya-tanya dan perempuan itu menceritakan semuanya kepada raja. Kemudian raja menugaskan seorang pegawai istana menyertai perempuan itu dengan pesan, pulangkanlah segala miliknya, ya milik dari perempuan ini, dan segala hasil ladang itu sejak ia meninggalkan negeri ini sampai sekarang. Wow, saudara, ini sungguh suatu perkara yang ajaib. Kita lihat wanita ini datang bersama anaknya menghadap raja supaya mendapatkan kembali rumah dan ladangnya yang telah ditinggalkan selama 7 tahun. Telah diambil alih oleh pemerintahan dan Raja Sunem karena tidak ada lagi penghuninya dan tidak jelas tentang pemiliknya yang meninggalkannya begitu saja pada waktu itu. Nah, sekarang atas pertolongan dan pengaturan Tuhan, pengaturan waktunya Tuhan yang maha kuasa, dengan lancar, dengan mudah sekali wanita ini mendapatkan kembali semua miliknya, rumahnya, ladangnya, bahkan ditambah dengan hasil dari ladangnya selama 7 tahun sejak dia meninggalkan rumah dan ladangnya. Saudara, bukankah ini suatu hal yang sungguh ajaib? Nah, waktu, kesempatan, dan keberuntungan ada di dalam tangan Tuhan. Tidak ada yang kebetulan. Semua diatur dan diberi oleh Tuhan. Hanya Tuhanlah yang berada dalam waktu yang tepat, menuntun pada tempat yang benar, dan mengizinkan hal-hal baik yang terjadi dalam hidup kita. Tidak ada yang kebetulan, saudara, sebab waktu pun milik Tuhan. Hanya kita tidak menyelaminya. Saudara, di Yohanes pasal 7 ayat 6, di situ dikatakan bahwa ketika orang-orang Yahudi berusaha menangkap Yesus dan ingin membunuh Yesus, mereka tidak bisa melakukannya, mereka tidak berhasil. Kenapa? Karena waktu Tuhan belum tiba. Dan Yesus berkata, waktunya belum tiba. Tetapi di Yohanes 13 ayat 1, ya, ketika waktunya Tuhan telah tiba, maka Yesus, dia berkata bahwa sudah waktunya dia beralih dari dunia kepada Bapa. Dan Yesuslah yang menyerahkan dirinya, ditangkap ya oleh orang-orang Yahudi ya dan disalibkan. Saudara, dari kisah ya wanita Sunem, ya perempuan Sunem
kita dengar dan juga perkataan Yesus tentang waktu. Apa yang kita bisa belajar? Saudara, yang pertama, mari serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan ya. Sebab Tuhan yang memelihara kamu. Artinya, saudara, apapun yang kita jalani dalam kehidupan kita, mungkin ada banyak ya permohonan-permohonan, doa-doa, atau banyak hal-hal di dalam pergumulan hidup kita yang kita sendiri pun tidak tahu ya bagaimana menyelesaikannya. Yang kita sendiri pun tidak tahu apa jalan keluarnya. Yang kita sendiri pun tidak tahu kapan dipulihkan. Tetapi di firman Tuhan di 1 Petrus pasal 5 ayat 7 ini berkata bahwa supaya kita serahkan semua apapun yang menjadi kekhawatiran kita kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang memelihara kita. Tuhanlah yang memiliki waktu dan Tuhan akan mengatur semuanya yang terbaik dan indah pada waktunya. Saudara, kalau kita banyak khawatir, kekhawatiran kita itu tidak akan menambahkan umur kita sehasta pun, tetapi justru akan bisa memperpendek umur kita. Oleh karena itu, mari belajarlah untuk serahkan semua kekhawatiran kita kepada Tuhan. Yang kedua, saudara, kita percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saudara, percaya itu artinya serahkan sepenuhnya seluruh hidup kita, seluruh persoalan kita, seluruh pergumulan kita kepada Tuhan yang mengatur dan bertindak. Kita tidak ragu, kita tidak bimbang terhadap Tuhan yang adalah penolong kita yang ajaib. Tuhan yang adalah tempat perlindungan dan menjadi perisai kita, supaya kita senantiasa berharap dan bersandar kepada Tuhan. Sebab firman Tuhan juga berkata di Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang berharap dan bersandar kepada Tuhan. Yang ketiga, saudara, bertekunlah dalam doa. Dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Dikatakan di Kolose 4 ayat 2. Saudara, bertekun itu artinya kita teguh hati ya, kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Nah, di dalam bertekun itu, saudara ingat ada ketaatan kita pada firman Tuhan, pada perintah Tuhan. Sehingga membuat kita itu dalam segala kesukaran, kesusahan, penderitaan, pergumulan, persoalan apapun yang kita hadapi, kita bisa tetap setia mengikut Tuhan. Kita bisa tetap sabar menunggu jawaban Tuhan, menunggu waktunya Tuhan bertindak, menunggu waktunya Tuhan memulihkan hidup kita, dan kita tetap yakin dan percaya kepada Tuhan ya, sehingga tetap ada sukacita, tetap ada damai sejahtera, kita tidak bersungut-sungut. Nah, oleh karena itu kita bisa senantiasa mengucap syukur. Itulah yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Jadi saudara ingat ya, bahwa waktu Tuhanlah yang terbaik. Mari kita sabar ya, menantikan Tuhan yang bertindak, menantikan Tuhan yang menolong, menantikan Tuhan yang memulihkan hidup kita. Dan percayalah, orang yang menantikan Tuhan tidak akan dikecewakan. Saudara, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih firman-Mu sudah kami dengarkan bersama-sama. Engkau Tuhan yang begitu mengasihi kami. Engkau Tuhan yang maha kuasa. Engkau yang maha tahu. Engkau juga Tuhan yang maha hadir. Dan waktu-Mu selalu yang terbaik buat kami. Biarlah melalui firman-Mu ini kami boleh belajar ya Tuhan, untuk tidak menjadi khawatir menghadapi seluruh kehidupan kami ya Tuhan, apabila ada persoalan-persoalan, kesusahan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam pergumulan hidup kami semua.
Dan biarlah Tuhan selalu memberkati hati kami, supaya kami semua memiliki iman yang teguh dan selalu percaya kepada Engkau ya Tuhan. Dan biar kami semua tetap bertekun di dalam Engkau. Kami percaya Tuhan, apabila waktu-Mu sudah tiba, waktu Tuhan yang menjadikan segala sesuatu indah, baik, tepat dan benar buat kami semua. Kami percaya Tuhan bahwa hidup kami akan dipulihkan oleh Tuhan. Persoalan kami akan ditolong oleh Tuhan. Sebab Tuhan mengasihi setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba-Mu menyerahkan setiap saudara-saudara kami yang mengikuti renungan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Saudara, mari angkat kedua tangan kita, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi-Mu. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih Allah Bapa di surga yang berlimpah-limpah, berkat damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita semua, mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.